10 tahun dari rumah ini, Mas. Saya nggak kerja, tidur, pakai tasbih, keri sama tak kandang. Wisik dari leluhur Majapahit, Sinuwun Brawijaya ke-1, Mas. Terus ada orang meninggal, kalau sudah gali di makam, itu tak tiduri. Orang baru meninggal? Iya. Sekarang kan orang meninggal, itu malamnya tak tiduri. Terus jadab itu pernah. Gak berani orang masuk di sini. Yuk ciri gendeng itu mataku ya diem. Memang orang nggak tahu orang laku gitu loh. Jadi pandangan dari semua orang yang melintas di rumah jenengan ini menganggap jenengan itu orang gila? Iya, banyak itu. Dia menung saya mas kecil. Tapi kalau aku dimarahi yang maha kuasa, terus saya di mana lagi itu? Saya kalau dihina orang sopokon, aku langsung lapor. Sama Joko ya awalnya dipanggil langsung. Sabdo ucapku diturutin. Jenengan ini seorang wanita yang pahit lidah. Iya. Ucapannya itu pasti didengar yang maha kuasa. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, dari kesempatan hari ini saya berada di wilayah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Dan di sini, di tengah permakaman umum ini ya, kita mendapat informasi bahwa ada seorang wanita hidup sendiri ya, wanita tua hidup sendiri di dalam kuburan. Jadi rumahnya itu sangat kecil, cukup untuk tidur satu orang dan berada di tengah makam. Nah, ini makamnya. Kita nanti yang di sana, sowan, mudah-mudahan beliaunya ada. Oke, jangan di-skip. Ikuti terus penelusuran saya hari ini. Nah, alhamdulillah setelah kita berasa akhirnya ketemu juga apa yang kita cari, yaitu diaman Mbah Sulastri. Assalamualaikum Rahayu. Sehat Mbak Lastri. Ngapunten tadi ngerepoti panjenengan, kita bisa ngobrol gimana nggih? Bentar repot ya. Oke, kita ngobrol sama Mbak Lastri. Sebelumnya kita mohon maaf bila kedatangan kami hari ini mengganggu aktivitas jenengan. Ini tadi jenengan lagi apa? Lagi beraktivitas apa? Masak? Saya tadi nggak pernah masak. Nggak pernah masak. Ya sering dikasih teman-teman. Antara saya ini kadangkala jarang di rumah, kadangkala saat tinggal di Punden leluhur Majapahit. Oh gitu ya. Ya. Jadi aktivitas sehari-hari itu lebih banyak melanglang buana ke Iya, Punden betul, satu ke betul. Punden lainnya Betul, gitu ya. betul. Baik. Mbak Lastri, Ya, sebelum punya rumah ini jenengan tidur di makam. ya sebelahnya itu pendoso. Antara saya jarang tahu orang, pasti ketemuan penghuni di dalam itu. Jadi ini dibuatkan ya atas sosial seorang yang Iya, kasihan sama jenengan, akhirnya dibuatkanlah gubuk ini ya. oke. Nggih. Jadi malam pun tidur di sini. Iya. Saya Apa? ini udah 5 tahun 2 bulan tidur di dalam sini. Di Ya ini, Oh, dapur gitu. runcing ini. Iya. 5 tahun. Iya, 5 tahun sisa 2 bulan. Saya nyaman tidur di luar daripada di dalam. Soalnya saya dengan menyatu sama alam. Menyatu dengan alam. Iya. Mbah Lastri jenengan usianya sekarang berapa? 70. 70 tahun. Iya. Tapi kok terlihat masih apa ya? Masih energik. Kalau orang-orang kota itu biasa 70 tahun itu sudah ngeplek tangannya atau jalan pun susah, ngejer guyutan gitu ya. Ini bisa awet muda, terus awet sehat itu apa? Terus saya pingin makan-makan, ndak. Ya makanya susu itu, susu apa? Gembala itu. Paham ya? Gembala itu sapi itu. Susu sapi. Iya. Nasi ya biasa ya? Nasi ya. Antara saya kalau pingin makan enggak ya enggak. Makan hidup antara mati, tahu tempe itu. Jenengan punya anak berapa? 1, Sekarang tinggal di Sidoarjo. di Sidoarjo. Pernah ke anaknya ke sini nyambangi? Kalau 1 tahun hari Lebaran pasti ke sini. 1 tahun sekali. Iya. Cewek apa cowok anaknya? Cewek. Sudah menikah? Sudah punya cucu 2. Oh, punya cucu 2. Lah, cucu saya yang 1 pemain sepak bola futsal, yang 1 jadi guru negeri. Memang kalau jadi orang ritual mempunyai apa ya? Anak cucu jangan sampai kelaparan, harus mempunyai kedudukan. Itu tadi yang mau saya tanyakan, Mbak Lastri. Ya. Anggaplah anak jenengan kan sudah berumah tangga, tentunya sudah punya rumah sendiri toh. Iya. Kenapa kok jenengan tidak diajak pulang? Ayo. Maaf. Dianya sudah kuat, tapi tatanan hidup itu kurang nyaman. Kekerasan dari kepala antara hati.
nonah rohani jasmani nggak bisa imbang dengan saya. Oh, bertentangan. Iya. Cara hidup terus prinsipnya Nggak beda. sama, soalnya dia kan orang Fat. dari apa ya? Kalau di sini usada, antara saya kan suka ritual ke sana kemari. Jadi lain. Jadi jenengan senangnya melalang buana, Iya. pindah ke tempat satu ke tempat lainnya untuk ritual dan Iya. apa ya, menguri-nguri Iya. jejak Kebudayaan. kebudayaan. Generasi penerusnya, anak putunya harus meneruskan generasi penerus, ngono lho Mas. Iya. Dan itulah yang membuat anak panjenengan berbeda pendapat, tidak cocok. Saya punya cita-cita kok. Aku besok lek diunduh jangan sampai merepotkan orang hidup antara menyusahkan lain-lain, langsung diambil dari Husnul Khotimah. Kadang-kadang orang wis nyusahno sing urip lor-lor. Nah, kalau saya besoknya diambil dari Husnul Khotimah aja. Etika saya jangan sampai ngerepotkan orang. Gitu loh. Gitu. Paham ya? Iya. Jadi saya ini yang hidup itu pasti selalu. Jadi inilah nanti tempat terakhir yang jenengan huni ya, Iya. sampai akhir hayat. Gitu. Iya. Untuk kebutuhan sehari-hari Mbak Lastri, jenengan makan dan kebutuhan minum untuk hidup itu jenengan bekerja sebagai apa? Saya nggak kerja, babar pisan tidur antara pakai tasbih. Yakin saya kerja apa? Kalau ada teror cari rosokan, apalagi rosokan ini udah hancur, nggak bisa saya tentukan. Untuk makan pun jarang jenengan pikir gitu ya? Wah lama, selama masalah makan ini kecil. Pokoknya saya ini apa ya, ngejar susu dulu, kesehatan badan itu. Susu ya? Terus susu sama air degan, terus sama telur. Itu jadi jernihnya, pikir dari aura. Telur mentah? Iya telur mentah 20 langsung telan. 20? 20 atau 25. Itu setiap hari? Nah kalau ada, kalau nggak ada ya Seadanya 15. Kalau ada lagi 30. Temanku sampai gini-gini. Kon itu bajingan, iya bajingan telur. Bajingan telur. Makanya ini ayamnya banyak ya? Iya. Untuk dikonsumsi sendiri? Iya. Untuk tak minum sendiri nggak tak jual. Di usia 70 tahun masih ahes loh. Ya, hanya minum susu dengan cara rutin dan telur. Iya. Kalau ketinggalan susu saya badannya loyo Mas, nggak bisa gerak. Ini kalau malam jenengan penerangannya pakai apa? Listrik? Bukan pakai dop. Pakai apa? Pokoknya ini kasih dop mati. Terus saya meditasi dengan alam. Ternyata nggak mau kasih dop. Oh gitu. Jadi Iya. ketika ada bohlam lampu di sini Mati. 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 Memang tidak mau diterangi, harus Iya. gelap. Iya, memangnya gitu. Dari idiku sendiri kok tak kayak damar ini nggak gelem kurang nyaman. Jadi gelap banget Iya kalau betul. malam. Iya. Ini otomatis nggak ada listrik, dengan HP juga nggak punya ya? Saya nggak hobi HP. Oh nggak HP, lebih senang ketenangan gitu. Iya. Yang saya cari itu mujizat dari Allah, kecerdasan. Ini rahasianya. Kecerdasan. Iya. Saya diberi kecerdasan itu, saya minta mepet. Umpama saya waktu memang kan gak tak makan. Allah aku nek urip gara gak tiga imannya. Nek gitu dok. Paham ya? Keri sama tak kandan. Keri Mas, aku bilang sama situ keri. Coba sedikit diungkap biar kami tahu. Ya. Rahasia kecerdasan yang jenengan sampaikan tadi itu seperti apa sih? Gimana gitu? Minta lebih dari Tuhan yang Maha Kuasa. Minta ke Terus waktu ini terbuka langsung, Pak jangan tidur. Loh ini ada orang dibunuh anak sendiri. Puting dibunuh siapa? Sebelum terjadi wani nyeplos. Ini pistol Mas. Ada peluru. Taruhannya apa? Akhirnya teman-teman saya aparat nangis ngerangkul saya bopong seperti saudara kandung. Jadi jenengan tahu sak durunge winara, weruh sak durunge winara. Betul. Anak membunuh orang tua dan itu terbukti nyata. Loh, Kejadian. sebelum ada terjadi Putin meninggal, saya kok berani gitu. Wisik dari leluhur Majapahit, Sinuwun Brawijaya ke-1 Mas. 1 bulan sekali saya itu merawati diri saya sama anak kecil-kecil, ibu diri saya. Sedekah. 1 bulan saja. Sedekah. Bukan, pokoknya pengen sedekah anak kecil-kecil. Waktu malam tahun baru ketiga kalinya ini, barangkali saya jadab. Terus ada orang meninggal, kalau sunyi sama orang yang sudah gale di makom, itu tak tiduri. Orang baru meninggal. Iya. Ini ada sebutan orang meninggal, itu malamnya tak tiduri. Selalu seperti itu. Iya. Jadi kan saya nggak minder ala urip yang besok ngene gitu saya. Ini kan rumah jenengan kan memang benar-benar mepet kuburan kan gitu ya.
tinggal sendiri di sini di tengah kuburan. Jenengan pernah nggak digoda atau ditemui makhluk-makhluk astral gitu ketika malam? Nek malam itu sering jenglot, ya pendek. Pasti di situnya itu orangnya pendek gitu loh, seperti kerdil. Tapi nggak bisa ngomong, aku diawe enggak. Terus deketi orang yang meninggal. Nggak tahu bikin apa, kurang tahu. Kan padahal orang meninggal nggak ada darahnya. Kalau misalnya itu jenglot yang diincar, Iya. kan gitu. Tapi memang wajahnya seperti jenglot. Iya, jenglot. Emang jenglot ya? Ya, memang. Terus jadab itu pernah. Jadab. Gak berani orang masuk di sini. Madani gini, Yuki ciri gendeng iku mataku ya diem. Memang orang nggak tahu orang laku gitu loh. Jadi saya hanya diam, nggak bicara apa-apa, malas apa diutarakan. Jadi pandangan dari semua orang yang melintas di rumah jenengan ini menganggap jenengan itu kok ngapunten nggih, orang gila. Iya, banyak itu. Cuma pengadilan yang maha kuasa tak minta kemujizatanmu turun di hati saya, di rohani jasmani saya gitu. Dia menung saya mas kecil. Tapi kalau aku dimarahi yang maha kuasa, terus saya di mana lagi itu? Jadi tebusan saya puasa melek puasa. Jadi intinya gini ya Mbak Lastri, jenengan ini bisa dibilang orang yang sudah lepas dari keduniawian. Insya Allah. Ya kan? Itu. Kenapa? Tidak berharap kaya, Iya. ya kan? Tidak berharap mempunyai sesuatu yang bisa dipandang orang itu, wah kowe sugih, kowe duwe ngene. Gak kepingin dilihat, cuma pingin saya ingin bantu orang yang nggak punya. Katanya yang kuasa ini memberi saya rezeki, terus saya masukkan di tempat masjid, terus masukkan di tempat musola, terus ngasih orang yang tidak punya makanan apa-apa, antara tidak punya duit juga. Seperti itu ya Mbak Lastri? Ya memang sudah. Sudah dijalani? Sudah Mas, sudah. Sudah sangat lama sekali? Sudah. Malah sampai sekarang itu yuk gak letter-teran duit embo, gak ngerti. Nah memang saya minta yang kuasa itu mujizatnya harus turun di hati saya. Ucap saya minta pengen mandi. Ini kan sangat luar biasa sekali Mbak Lastri. Kalau misalnya ya orang kelimang harta atau orang kaya, sodako atau sedekah itu kan sudah wajib. Iya. Tapi jenengan ngapunten ya, untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk makan pun pas-pasan. Iya. Kan tidak bekerja gitu loh maksud saya. Iya, enggak kerja. Sedekah itu merupakan sebuah tujuan utama dalam laku ritual atau spiritual jenengan ini. Iya. Wajib sedekah gitu ya. Iya memang. Itu salah satu yang jenengan anggap sebagai aku harus bisa memberi pertolongan atau menolong orang lain. Iya memang. Dalam bentuk materi amal. Iya. Kalau dalam bentuk pertolongan spiritual, misalnya gini Mbak Lastri, ada orang sakit misalnya Mbak Lastri, bisa nggak sembur-sembur atau memberi pertolongan? Alhamdulillah banyak. Terus pertolongan bayi dapat 90 bolong. 90 bayi? Iya. Dukun bayi? Iya. Sekarang sudah langka dan nggak ada, hampir nggak ada. Kebanyakan larinya ke bidan, ke dokter kan gitu. Iya itu ya di bidan. Pulang dari rumah sakit, terus ke bidan. Terus banyak yang nunggu dari pihak keluarga. Lah setelah itu kok saya loh di masjid, di mana orang itu turun darah. Kok membuang bayi yo? Kok gak bayi? Tuh kelihatan bayi di kantinnya. Kelihatan. Bukan saya yang mengada-ngada, ini bulan Ramadan. Saya langsung di situ. Saman mengira Bu, loh, saman sakno sing bobot apa memang saman gawe wayangan? Oh nggih, saman mengira setelah ini buka. Saman buka ya gandolan. Cower bayi sehari-hari ini. Jadi doa jenengan itu dalam memang saya minta yang maha kuasa, pingin mandi ucap saya. Oh gitu. Jadi terus saya di tempat sungai situ tawasul. Selain pertolongan dukun bayi, ada nggak orang yang minta tolong jenengan, Mbak? Aku kok lorong ini gak waras-waras. Nah, gini Mas. Ribon. Langsung aku muni. Kau niku akeh ndosai wong suka goro suka bojo. Ya iki kon digepuk awakmu dhewe. Kesebutan banyu geni angin lem. Angin apa wujude omongan gak enak. Geni Mas ya. Nek krungu suara kan orang gampang emosional, turun tangan. Nang banyu keringete dhewe lemah, jolote dhewe. Nek angin dinapas ini. Salah satu contoh misalnya orang yang kesini tuh minta tolong jenengan itu apa? Sakit apa gitu kena? Seperti warung. Warung. Nggak keluh kesah apa. Warungnya sepi. Nggih. Terus
Terus ya alhamdulillah saya aspek tangan suku langsung manjing langsung gawe langsung pusat. Alhamdulillah. Warungnya rame bukan saya loh ya, pelantaran. Terus yang DPR 2 kali diplom. Yuk aku tak nyalok nih DPR dati pun nggak bisa diulang kembali. Terus ulang kembali saya di Punden Mbak Panca. Yuk selamat sukses hadir 2 kali sama Pak Hakim itu yang bangun-bangun dari Kapuro itu langsung aku diberi lak mau beli ini baliho untuk dirangkepi lagi. Setelah di situ saya langsung alhamdulillah dikasih 252 kali 3 kali. Enggak ngepes Mas, gak ilok Mas keringet tewo. Terus muga-muga Mbah usaha proyekku iso lancar. Awak menentukan, bukan saya menentukan. Memang saya ide saya pingin punya cita-cita mana. Iki wis ndak nyawake Mas. Iki wis ndak nyawa. Karena apa? Wis mepet Mas aku Mas. Kalau kesah hatiku wis gak iso dituku mbek dhuwit Mas. Ibaratkan orang keteleyek, orang loro hati, orang rusuh. Ya betul. Itu sudah kenyang ya, sudah wis jangan kan gitu. 2 kali lipat ini. Tersiksa dalam kolbi saya, sanubari saya. Berarti intinya semua orang yang kenal jenengan, yang tahu tempat jenengan ini, ketika punya keluhan dalam kehidupan itu curhatlah ke jenengan. Lantaran doa yang jenengan ucapkan. Iya. Karena jenengan seorang yang prihatin, Iya. itu Allah Subhanahu wa taala itu lebih mendengar apa yang Nah, makanya minta. saya kalau dihina orang sopokon, aku langsung lapor. Sama Joko ya awalnya dipanggil langsung. Itu Loh. mandi ucap gitu ya. Iya, ucap saya kan minta. Atau ucapku dituruti Mas. Yang menyeksekan ucapan saya gitu. Berarti ini boleh kita simpulkan ya Mbak Lastri. Oke. Jenengan ini seorang wanita yang pahit lidah. Iya, Ucapannya itu pasti didengar yang Maha Kuasa. betul. Jadi saya harus hati-hati dong. Sampai ditambah umur, semua usaha ini diberkahi sama Amin. Yang Maha Kuasa. Ya Rabbal Gak cari musuh. Orang itu semua saudara. Tak pegang itu kan keyakinan. Setelah kita keyakinan, tatanan hidup ini di mana? Oh, enggak ro uripe dhewe kok nuturi wong. Jadi kalau saya melangkah, oh dikisandung Mas. Iya betul. Mbak Lastri, Dalam. ini kalau kita ngobrol panjang lebar sangat seru dan pasti waktunya lama. Untuk tayangan kali ini kita potong di sini dulu. Mungkin lain waktu juga saya pasti sering-sering main sama Please. dengan. Up to you. Ya. Apabila ada kesalahan ucap dan tingkah laku kami mohon maaf ya. Enggak, saya anggap anak. Saya akan ditambah umur, ditambah rezeki, tidak ada rintangan apa-apa, tidak ada halangan apa-apa. Diberi kesehatan semua satu keluarga dengan anak cucu. Semoga Tuhan memberkahi. Ya, minta ya. Untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.